Nah, grid delegate-nya itu kasih sliver. Nah, delegate with fixed cross axis count. Itu maksudnya gimana? Maksudnya kita kan mau buat grid view itu fix nih, fix apanya? Nah, kalau misalnya cross axis aslinya itu grid view itu ke bawah ya. Kalau crossnya itu berarti lawannya. Nah, lawannya itu yang ke arah horizontal. Kita maunya maksimal di horizontalnya kan 2. Nanti bisa di slash ke bawah gitu ya. Kita bisa buat aja nih crossnya 2. Itu maksimalnya. Maksudnya kayak gitu. Jadi sliver grid ini itu untuk nge-builder ininya sebetulnya. Oke. Terus kita buat spacingnya juga ya. Cross spacing misalnya 10. Terus main spacingnya itu kasih 10 juga. Cuman gitu doang sih. Bentar. Nah, terus sama apa lagi ya? Oke, item count-nya ya. Nah, item count ada item builder sama kita buat lagi item count. Nah, eh item count, jadi item build count dulu sih tipe builder. Bentar. Jadi dia ngebaca dulu itemnya ada berapa sih gitu. Oke. Dia ngebaca dulu nih pertamanya ngebuildnya ini kan soalnya ini ngebuat builder sih. Nanti kalau teman-teman kan ya mungkin nge-get data ya. Beda lagi caranya. Tapi kita coba buat yang ini dulu builder. Bisa juga sih sama ya. Ini coba kita buat item count. Item countnya kita buatnya static dulu aja ya. Oke. Nah, gimana kita buat dulu aja list nih. Kita buat list ya di sini. List, sorry, final list. Nah, list kita mau buat kalau kayak gini bentuknya itu kita buat card deh. Itu card ya. Jadi yang kayak gini-gini itu kita bisa buat misalnya ada gambar di sini di ujung bebas kayak gitu itu biasanya card namanya. Jadi kita buat ya card aja list list of card gitu ya. List card. Nah, jadi widget card itu namanya. Oke. Nah, itu namanya kita kasih aja item list ya. Item list, berarti kita buat aja list generate aja. List kita buat generate aja. Nanti kan kalau teman-teman list yang ininya itu dari ngeget datanya gitu. Kalau sekarang kita nge-generate aja buat-buat aja. Oke. Kita mau buat misalnya 20 biji ya. Terus nah return di sini. Returnnya apa nih? Kita mau returnnya oke, ini aja deh. Oke, returnnya jadi card ya. Card. Oke. Nah, card kan kita mau isinya card ya. Border. Oh, kita nggak usah pakai border ya. Kita langsung buat shape-shape-nya aja. Jadi kita buat elevationnya 4. Terus shape-nya itu kita pakai rounded ya. Kenapa? Kita kan mau, aduh, sorry. Kita mau shape-nya itu bentuknya gini nih. Jadi bisa pakai rounded all semuanya sesuai dengan ini. Yang tadi tuh ya, rounded rectangular border. Di sini ada radius border. Baru di sini buat radius only ya. Bukan only ding, all aja. Border radius all. Di sini kasih 37. Kenapa kenapa kita pakai yang all? Karena ya kita kan mau semuanya ya. Semuanya jadi circular. Di oh sorry, mendingan pakai gini aja. Border circular aja. Nah, 37. Kita mau semuanya nih. Ini kan atasnya semua sama di border. Kita beda-beda pakai yang warna aja gitu. Kalau ini biar semuanya. Oke. Nah, oke.
Ntar ini apa nih? Kayak ini biarin aja item listnya ya. Berarti biarin dulu aja kan kita belum pakai. Final, oke. Nah, kita balik lagi nih ke sini. Yang ini ya. Nah, item count-nya ini apa? Item count-nya ya udah baca dari item list aja. Item list nilai dari link ya. Ya kan itu ya ngecount-nya dari situ. Gitu. Nah, di builder itu ada namanya konteks atau ya bebas aja sih. Ini namanya parameter pertamanya, dia nulisnya konteks terus parameter keduanya indeks. Yang pertama itu value-nya, yang kedua ya indeksnya. Oke. Nah, habis itu buat oke, ini oke, ini kayak mapping ya. Jadi item builder itu map. Ini hasil mapnya, ini indeksnya gitu. Nah, kita return, kita balikin ke item list ya. Kita mau manggil item listnya masing-masing. Berarti item list index. Nah, oke. Oke. Eh, bentar. Ini kayaknya ada yang oh iya, sorry. Kita kan ngebuat ini ya, generate deh. Nggak juga sih ya. Ini kalau generate harus pakai. Bentar ya. Kita kasih ininya child dulu. Bentar. Kita kasih child deh. Sini child. Nah, kasih child. Kita kasih bedain warna. Ini kan belum ada warna ya. Kartunya masih kosong nih. Oke. Kita kasih pakai clip rag aja. Biar bentuknya sama. Clip rag. Border radius. Nah, terus border radius sirkularnya 37 samain lagi. Karena memang kita buat lagi jadi kayak nimpahin yang sebelumnya gitu. Yaitu kelemahannya sih gitu. Jadi kita harus nimpah-nimpah gitu. Kita buat kontainer, kontainernya kasih color. Nah, colornya kita generate aja. Colors, bentar. Ini, nah gitu dong. Colors kita generate aja ya. From color from RGB. Nah, tapi kita mau ubah warna-warnanya gitu biar kelihatan nanti beda-bedain aja warna enaknya. Kalau ini 225, 25. Nah, ini kasih random nilai random aja. Random ya, kasih nilai random untuk nah gitu ya sampai 255 deh. Oke, nah di sini ada masalah. Item list, item list initialize with a non-constant value. Ntar coba kita lihat ya. Ini apa nih salahnya? List card ya. Ntar ya. List generate. Oke. Oh, sorry. Ini harusnya nggak usah pakai super key ya. Ini kan stateless widget deh. Ini aja deh. Kalau misalnya ada key-nya, ntar. Ntar. Ini super key sih. Nggak masalah sih. Oh iya. Sorry, ini non console value sih ya. Kita harus masukin ke ini sih, ke widget deh ini.
ke widget nih, ke widget, widget, kita build nih, widget build ya. Jadi, nah gini, karena dia non constant value nih, berubah-ubah, oke, nilainya. Nah, kita copy, kita return ke kartnya. Text final, oke, build, oke kita lihat dulu. Widget konteks final. Nah, coba kita rapin dulu. Biasanya kalau nggak rapin-rapin ini pusing banget ya. Oke ya, ini kan kita buatnya jangan di sini ya. Jadi gini-gini. Berarti buatnya gini nih. Di sini nih. Kita buatnya double ya. Kita buatnya double. Returnnya double. Ya udah nggak apa-apa lah. Bisa nih, harusnya bisa sih. Returnnya double. Ya, karena kan kita mau ngebuat nih di sini nih. Jadi buatnya di sini, nggak bisa di atas. Kalau di atas ini harus konstan. Oke. Jadi kalau kita mau generate, ini kan kita nggak ngambil ini ya widget gitu dari generate. Jadi ya emang ya jadi harus di bawah sini nih, harus build konteks ini. Jadi kita nge-return card baru nanti jalanin Pak. Nah, coba kita save dulu. Kita lihat nih codingan gitu. Nah, tuh. Oke, kelihatan nggak? Enggak sih. Nah, gini ya. Tuh, bentuknya udah agak-agak mirip ini ya. Nah, nanti sesuaiin nih sama data kita ya. Ini semuanya nih sesuaiin sama data kita yang di sini. Ya udah jadi nih yang di sini. Kalau kita lihat ini ya nggak ada. Kartunya belum kita buat, tapi kalau di sini udah ada. Tapi sini belum ada animasinya ke samping nih. Tuh, si tek tek gitu ya. Sehingga enak. Oke, nah itu untuk buat yang di sini. Terus kita mau buat apa lagi nih? Splash page ya, sama yang depan-depan ini ada login, ada sync up. Cukup gak ya waktunya kita buat login aja ya. Login sama ini mah gampang, cepet. Kita coba teman-teman lihat ya, kita lihat nih. Kita buat login page. Login page. Nah, hmm, agak panjang ya. Berarti gini deh. Kita ke login page dulu. Main. Nah, ini login. Kita import ya. Import. Package. Screen. Login page. Oke. Nah, ini login page. Kita lihat. Kosong. Masih kosong ya. Ini kan masuk ke login page ya. Buka nih login page ya. Kita buat nih sekarang login page ya. Login page. Di sini. Login page tuh ada app bar nggak? Nggak ada ya. Baik, tapi itu buat aja scaffold dulu. Pertamanya scaffold ya. Jadi paling dasar kalau mau semuanya ada, itu scaffold. Scaffold tuh ada app bar. Nah, app barnya kita mau kosongin. Kita buat aja app bar kayak gini. Tapi kosong ya. Atau nggak buat aja background colornya transparan. Kalau misalnya takutnya ada keluar gitu ya. Transparan. Nah, udah. Terus masuk ke body. Nah, sorry. Ininya otomatis nih lintingnya. Nah, di bodinya kita mau buat ini nih, login ya. Ada login, ada ini, ada semuanya. Nah, ke atas ke bawah itu enaknya ya. Kita buatnya list view. List view itu atas ke bawah. Dari atas ke bawah nih. Jadi ini satu atas, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu ya. Ya, itu bisa kita pakai list view. Jadi kita buat dulu aja container dulu aja deh. Enaknya container. Ini walaupun kita belum buat button ya. Masih panjang nih ininya perjalanannya. Oke, tapi yaudah kita buat yang sederhana aja dulu deh ya. Ini kita coba buat
child ya. Kita buat yang sederhana dulu aja biar cepet aja. Container, sorry, kita buat kolom ya, biar bisa banyak nih. Kolom. Nah, ada kolom, ada row. Kalau kolom itu dari atas ke bawah, kayak gitu. Nah, bisa masukin apa enaknya tuh kolom? Bisa masukin children, jadi bisa banyak tuh. Nah, kalau banyak kan bisa enak nih. Kita buat pertamanya, misalnya buat teks ya. Teks, namanya login. Terus, udah login, terus ada, kalau ini bisa dimasukin sesuatu, itu namanya text field. Text field. Oke. Terus, selanjutnya lagi text field ya, yang kedua. Nah, text field ini ada isinya, bentar, ada namanya eh, text field tuh ada labelnya ya. Label itu harus di decoration sih. Decoration, kita decoration terus pakai input decoration, baru masukin label. Labelnya yang pertama itu misalnya email. Misalnya gitu ya. Nah, ini masukin teks deh. Teks, mail, email. Oke. Nah, ini kan udah dibuat nih satu. Buat yang kedua, yang bisa diinput tuh text field ya. Password. Oke. Nah, kita save. Kita lihat tuh. Jadi ya, ini. Nah, atasnya tuh ada kayak gitu tuh. Gak enak ya ngeliatnya. Coba kita hilangin aja nih. Tapi ada app bar. Biar, oh iya ya. Transparannya kelihatan ya. Jadi mendingan gini. Gini. Cuman kasih elevation. Coba. Elevationnya 0. Jadi nggak ada nilai. Tuh. Nggak ada elevasinya. Jadi ke atas. Oke. Seenggaknya dia bisa ngedorong ke bawah. Udah buat ini. Terus buat button nih. Harusnya di button ini kita ngebuat apa? Buatnya di komponen ya. Jadi teman-teman buat di sini. Oke. Nanti kita panggil nih komponennya. Nah, di sini stateless widget atau stateful nih. Stateful sih harusnya. Em, kita buat stateless dulu aja deh. Kalau statelessnya nanti nggak bisa, baru nanti masuk ke state. Kita ganti aja ke stateful gitu. Jadi awalnya buat dulu aja stateless gitu. Kenapa nggak langsung stateful? Karena kalau misalnya stateful nanti jalan, ya bagus justru. Kalau stateful kan nanti harus nge-refresh. Artinya kerja aplikasinya berat banget nantinya. Gitu. Custom button. Oke. Nah, di custom button itu kita em, kasih container ya. Container ada width-nya, width-nya misalnya 50, height-nya 100, 50 juga, width-nya yang gede deh. 100 misalnya, nya 50, terus kita kasih child. Nah, di child-nya kasih elevated. Kan itu button ya, elevated button. Nah, on press, berarti ada nilai on press-nya. Nah, child-nya itu teksnya. Nama biasanya kasih teks ya. Jadi kan di button ada teksnya ya. Teksnya ya biasanya kan kalau kita mau custom, nggak mungkin kita tulis login di sini. Kalau tulis login nanti buat banyak button dong gitu ya. Makanya kita buat harus di sini nih konstruktornya. Kita harus masukin beberapa nilainya untuk awalnya ya konstruktornya. Misalnya gini, kita mau masukin apa aja nih nilai dari button ya. Buttonnya itu ada panjangnya, ada tingginya yang kita bisa customize nantinya usernya ya. Terus sama teksnya. Berarti bisa kita buat nih eh, final double ya kalau itu masuknya ke double. Kita cek aja di sini. Ini double gak? Oh double ya. Berarti kita harus masukin nilai double. Double itu ya, baik deh. Bisa gak ya? Kita samain.
Bisa, deng. Oke, final double width. Oke. Terus sama teksnya ya. Final string. String text. Terus ada lagi. Nanti kan kalau diklik bisa ngelakuin sesuatu ya. Berarti ada callback. Jadi kita bisa buat nih. Final void callback misalnya. Callback ya. Nah, callback. Misalnya kayak gitu. Namanya on press. Oke. Ini callback. Nah, masukin ini di sini ya konstruktornya. Konstruktornya itu kan udah key-nya ya. Key-nya terus kita harus itu required. Kalau mau misalnya usernya bisa dimasukin ya, masih bisa harus masukin nilai kita kasih required. Nah, requirednya itu teks misalnya. Ya, kita maunya teksnya ini. Si teksnya ini nih, yang ini. Jadi kita kasih this text. Oke. Terus kalau yang lainnya nggak usah required, opsional. Kalau opsional tinggal buat ini. Eh, eh, this take ya. Nah, kasih aja 20. Kasih nilai dasarnya gitu ya. Misalnya nilai dasarnya itu untuk yang tingginya, sorry, untuk height-nya itu 50 ya. Terus height-nya 100, width-nya 100 misalnya. Width-nya 100. Nah, kalau kayak gini nih dasarnya. Jadi kalau misalnya usernya nggak input, ya bakal width-nya bakal 100 gitu. Gitu maksudnya, oke? Sama satu lagi required ini harus ya, on press-nya harus harus tuh si void-nya. Si ini callback-nya harus 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 dimasukin. Oke? Void-nya harus masukin. Oke. Sorry. Kita coba copy ininya. Oke. Oh iya ya. Bentar ya. Coba kita buat ulang dulu. Key-nya ya itu tadi ya. Sama kita ininya ke super key. Super key ya. Super key. Aduh, sorry. Nah, custom button coba kita lihat. On press. On press isn't oke. On press. Oh, sorry. Ini, nah, on press. Kasih this on press ya. Itu bahasanya mah ikut-ikutin aja. Tapi kan ngerti ya konstruktor ini. Kalau misalnya mau ngebuat satu itu. Nah, ini teksnya kalau mau ngebuat itu ya kelasnya konstruktor maksudnya kayak gitu. Ini teks on press-nya ya udah kita masukin aja si on press ini yang kita buat tadi ya. Si callback-nya, white callback. Terus kasih apa lagi nih? Ya udah coba gini dulu ya. Kalau misal oh sorry, height-nya ikutin, terus width-nya ikutin. Nah, dengan kayak gini itu kita udah buat satu komponen ini. Maksudnya gimana komponen itu? Coba kita balik lagi nih ke mana tadi? Tadi kita buat login page ya. Yang kita import nih. Package. Sorry. Di komponen ya. Button. Oke. Nah, sekarang kita panggil nih button. Kan bawahnya button nih. Habis yang text field ini, bawahnya button. Kita custom button kita. Custom. Kita ngebuat widget sendiri. Tuh. Ini kan buat widget tuh. Kita buat widget sendiri di sini. Nah, teksnya misalnya masukin nih. Teksnya login ya. On press-nya biarin dulu, belum ada. Oke, kita save. Kita lihat nih. Tuh.
Jadi ini kita ya. Oke, button custom kita. Kalau misalnya diganti ini misalnya sign in. Oke. Oke, sign in, save. Tuh, sign in ya. Oke. Nah, kalau misalnya mau diganti panjangnya gimana? Ya, ganti aja di sini. Kita arahin ke sini kan tadi kita udah buat nih konstruktornya apa. Naiknya 500 ya. Bisa kita masukin nih. Naiknya kita kalau kita mau ganti ya. Naiknya misalnya 50. Terus width-nya diganti jadi 100. Aduh, bentar ya. Set. Tadi ini masih sama ya. Oh, 50 sama 100 ya. Width-nya 200 misal. Tuh, oke. Mau gedein lagi 300. Eh, uh, sorry. Ini nge-save-nya PKS soalnya. Tuh, tingginya kecilin 20. Tuh. Ya, mau kita pasin ya. Sekarang lihat di sini. Ukurannya berapa? Ukurannya tingginya 40, width-nya 344. 344, tingginya 40. Oke, kita balik. Nah, segini. Nah, jadi warnanya masih belum sama. Ya, kita ubah lagi. Tinggal ubahnya di sini. Gak usah capek-capek. Ubahnya di sini. Oke. Decoration. Bentar, ini teksnya. Teksnya udah di tengah belum? Oh, udah. Di tengah kita mau ganti warnanya. Ininya. Elevated button nih. Elevated buttonnya kita kasih style. Ini style. Nah, button style. Nah, pakai button style. Nah, buat background color. Background colornya masukin yang punya kita ya. Tadi di mana tuh? Biar nggak pusing nyarinya. Bentar. Di mana tuh ya? Sini homepage kalau nggak salah. Nah ini deh. Copy. Mana tadi? Set. Nah, colorsnya kita colors primary ya. Colors primary yang punya kita. Buatan kita sendiri. Oh, sorry. Gak mau ya. Oh, sorry. Oh iya, nggak bisa button style. Sorry. Jangan nggak bisa pakai button style. Tapi aduh, sorry. Ini sorry ya. Ininya banyak banget lintingnya. Anjay. Kunci lu kasihkan sambal Elevated burger. Kenapa enggak di button. kampung tuh? Hah? 20 kan? Enggak loh. Pokoknya enggak sampai 20. Enggak. Button dot style form ya. Oke, style form. Background color. Pakai colorsnya. Primary ya. Waduh, sorry. Set. Nah, warnanya udah sama. Nah, tinggal gantinya di sini. Jadi antar developer nanti teman-teman ngedevelop itu oh yang rusak buttonnya ya ganti aja buttonnya di sini. Jadi nggak usah ganti satu-satu nih di sini button yang di sini enggak. Gantinya yang buttonnya doang. Gitu gunanya arsitektur ya. Arsitektur pattern gunanya untuk itu. Oke, kita balik lagi nih ke yang login tadi ya. Nah, kita udah buat ini. Terus bawahnya ada apa lagi? Bawahnya ada teks ya. Nah, ini teks. Teks ini, dua teks ini. Ya udah teks saja. Teks. Kita buat teks. Eh, Don apa nih? Don sorry. Ini deh. Don't have an account. Ya, kita save. Tuh.
Nah, tapi kan ini belum pas ya. Nanti pasin aja. Ini namanya semuanya. Di mana nih nilainya? Nilainya semuanya di sini. Tapi kayaknya nggak cukup nih hari ini ya. Ini udah jam segini juga ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Kita selesain dulu sampai sini. Baru nanti kita lanjut lagi ya minggu depan ya. Ini nggak cukup waktunya soal. Oke? Nah, ada yang mau ditanyain dulu gak di sini untuk cara buatnya? Nah, kurang lebih kayak gitu tuh cara buatnya teman-teman. Cara buat untuk pertamanya buat desainnya dulu, patternnya, baru tuh di develop di situ. Oke? Ada yang mau ditanyain nggak sama teman untuk membuat ininya? Ya, nggak ada ya? Oke, mungkin nanti bisa ngeliat videonya ulang lagi ya untuk ngedesainnya gimana. Ya mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Thank you ya teman-teman. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya tutup aja kelasnya ya hari ini. Makasih udah sampai malam-malam, sampai jam setengah 10 ya. Oke, thank you, terima kasih. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.